Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki saat ini. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Karena kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana akhir dari hubungan yang dia jalankan saat ini. Apakah akhir dari hubungan itu memberikan diri dia suatu rasa kesakitan atau memang rasa kebahagiaan? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, akhir dari hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya. Bagaimana akhirnya guys? Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Bagaimana akhir dari situasi hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiga diri dia? Apakah akan mengakhiri suatu rasa kesakitan atau memang akan mengakhiri terhadap rasa kebahagiaan? Kita langsung terhadap kartu pertama guys. Wow, Najubillah menjalin. Wow, wow dan wow. Belum apa-apa keluar kartu yang saya pegang ini. Mungkin kartu yang saya pegang ini diri kamu sudah mengerti apa arti dari kartu ini. Yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan sedang mengarah atau memang sedang berbicara terhadap situasi yang benar-benar untuk saat ini berada di dalam situasi kematian. Kematian ini bisa saja berasal dari sisi pemikiran, kematian ini bisa saja berasal dari sisi keuangan, kematian ini bisa saja mengarah terhadap sisi fisik. Kenapa saya mengatakan hal tersebut guys? Karena memang kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dan mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, apakah hubungan akhir tersebut akan memberikan diri dia suatu rasa kebahagiaan? Menurut saya, hubungan itu hanya bersifat kemanipulatifan. Hubungan itu hanya bersifat suatu kesandiwaraan. Hubungan itu hanya bersifat dari situasi kelicikan.
Karena memang ada satu energi yang telah memanfaatkan energi lain, di mana ketika diri dia memanfaatkan energi lain, membuat energi tersebut seakan-akan berada di dalam situasi yang secara otomatis mati. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dan masih mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, mungkin hubungan yang dia jalankan hanya sekedar suatu hubungan yang selalu memberikan pertengkaran. Kenapa saya mengatakan suatu hubungan pertengkaran? Karena memang ada satu energi yang menuntut segala sesuatu itu harus bersifat sangat sempurna, harus bersifat sangat stabil. Saya tidak tahu untuk saat ini apakah benar-benar terjadi suatu pertengkaran di dalam hubungan tersebut, atau memang hubungan tersebut berada di dalam situasi kekacauan. Saya hanya memprediksi, guys, menurut kartu yang saya pegang. Saya hanya bisa memprediksi, bukan memberikan suatu kepastian. Tetapi ketika diri saya mencoba untuk menerobos pemikiran dari salah satu pihak, ada satu energi di sini sedang berusaha untuk memperlakukan energi lain, di mana posisi energi lain itu sedang situasi sangat kacau. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu The Death ini, seakan-akan ada satu hal yang sudah disembunyikan, di mana ketika satu hal itu telah disembunyikan, apakah mungkin mengarah terhadap hal mistik atau memang mengarah terhadap hal-hal yang di luar dari akal sehat. Di mana ketika hal tersebut mengarah terhadap hal mistik, mungkin hal mistik itu berusaha untuk mengendalikan manusia yang pernah kamu fokuskan untuk meninggalkan diri kamu dan lebih memihak terhadap pihak ketiga diri dia. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, mungkin diri kamu akan menerima suatu kabar di mana kabar tersebut mungkin akan mengejutkan diri kamu. Saya tidak mau berbicara terhadap sisi fisik. Saya hanya sekedar berbicara akan ada kabar situasi The Death. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Emperor. Wow. The Emperor. Seseorang yang memiliki suatu derajat, seseorang yang memiliki suatu kestabilan, seseorang yang memiliki suatu kenyamanan, seseorang yang memiliki suatu kekuasaan, seseorang yang memiliki suatu kemakmuran. Akan tetapi, ketika diri dia memiliki hal tersebut, dia tidak mampu mengendalikannya. Ketika diri dia memiliki hal tersebut, dia tidak mampu untuk berpikiran secara cerdik untuk mengolahnya. Ketika diri dia memiliki hal tersebut, diri dia tidak mampu untuk memberikan hal yang positif. Kenapa saya mengatakan diri dia tidak mampu mengendalikan dan mengolah ataupun berpikiran secara positif? Karena memang ada satu hal yang sudah mengendalikan diri dia, di mana satu hal ini sudah membuat diri dia berada di dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa, yang dimana satu hal ini sudah memberikan diri dia rasa kekacauan. The Emperor, raja di atas raja, ketika raja ini ingin mendapatkan sesuatu tetapi diri dia tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi dia. Ini dia, guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan mengkaitkan dengan munculnya kartu The Death, mungkin
akan muncul suatu kabar di mana kabar ini terhadap seseorang yang memiliki suatu kekuasaan. Kabar itu berupa kabar duka. Saya tidak tahu apakah mungkin akan terjadi atau memang sudah terjadi. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana kondisi manusia yang pernah kamu fokuskan. Siapa tahu diri kamu sudah mendapatkan suatu kabar dari dia, atau memang diri kamu belum mendapatkannya. Kedua kartu ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi hubungan yang dia jalankan. Hubungan yang dia jalankan hanya untuk membuat diri dia secara otomatis semuanya bersifat mati. Pemikiran, fisik, dan perasaan. Ini dia guys. The Emperor, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu berunsurkan air, yang dimana kemunculan kartu berunsurkan air ini ada sisi kesensitifan atau memang ada sisi rasa emosional yang timbul dari hubungan tersebut. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu The Emperor, mungkin satu energi yang merasa diri dia memiliki suatu kekuasaan. Ketika diri dia memiliki suatu kekuasaan, diri dia menerima suatu rasa kesensitifan di sini. The Emperor ini sedang merasakan suatu emosional. Kalau saya menutup kartu The Emperor dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu ini? Wow. Muncul kartu Price of Sword. Seseorang yang memegang pedang, di mana ketika diri dia memegang pedang tersebut, ada suatu perlawanan yang akan muncul. Ada suatu tindakan yang akan muncul dari hubungan yang dia jalankan. Dalam kategori seseorang ini penuh dengan kelicikan. Dalam kategori seseorang ini penuh dengan kesandiwaraan, di mana kelicikan yang dia pergunakan hanya untuk mendapatkan suatu derajat dari satu energi ini, di mana ketika satu energi ini memperlakukan suatu kesandiwaraan dari satu energi ini hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan. Ketika satu energi ini mendapatkan suatu derajat ataupun suatu kestabilan, membuat satu energi di luar dari energi dia merasakan situasi mati. Seakan-akan satu energi yang berdampingan terhadap diri dia hanya untuk membuat satu energi tersebut sekedar ajas manfaat. Kamu beruntung kamu ditinggalkan, karena secara tidak langsung kamu sudah diberitahukan oleh alam semesta bahwasannya seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu adalah seseorang yang tidak baik. Ketika diri dia berdampingan terhadap diri kamu, dia memperlakukan diri kamu dengan seenaknya. Kini diri dia pun diperlakukan dengan seenak-enaknya terhadap energi yang berdampingan terhadap diri dia. Bukan hanya memperlakukan diri dia dalam kondisi yang tidak seenak-enaknya, tetapi benar-benar di dalam posisi mati. Kata kematian. Kamu bisa menelaah sendiri kata kematian yang saya ucapkan. Bisa saja berasal dari pemikiran, bisa saja berasal dari keuangan, bisa saja berasal dari sisi fisik. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kembali kartu yang berunsurkan air. Ada apa dengan unsur air ini? Seakan-akan 3 kartu yang menggambarkan unsur air
ada situasi permainan mistik yang sudah dipermainkan di sini. Dimana ketika unsur air ini dipermainkan terhadap satu energi, seakan-akan ingin mengendalikan dan seakan-akan ingin memberikan suatu kemanipulatifan, ingin memberikan suatu pertengkaran, dan ingin memberikan suatu hal yang benar-benar masih tersembunyi. Ini dia guys, unsur air 3 kartu ini. Kematian, sensitif, dan pertengkaran. Ini yang sedang dipikirkan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu Six of Coin. Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Kalau saya menempatkan energi manusia yang pernah kamu fokuskan di tengah-tengah, mungkin untuk kedepannya akan ada situasi yang membuat diri dia berpikir untuk mempertimbangkan terhadap hubungan yang dia jalankan. Apakah ingin mengakhiri atau memang ingin mempertahankan? Kalau saya menarik dari kata mempertahankan, itu akan membuat diri dia berada di kartu The Death. Kalau dia mengakhiri hubungan tersebut, mungkin akan ada satu energi tidak merasakan suatu kestabilan atau suatu derajat. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu The Emperor dan masih mengangkat kartu Six of Coin untuk kedepannya dan berbicara dari sisi lainnya, mungkin untuk kedepannya diri dia mengharapkan suatu bantuan dari orang lain. Bisa saja terhadap diri kamu, bisa saja pihak lain. Sisi keuangan yang benar-benar tidak nyaman untuk kedepannya. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Wow. Penyesalan, kesedihan, dan ingin pergi sambil membawa kabar duka. Untuk kedepannya, dari kedua belah pihak, saya menarik satu energi saja. Akan ada situasi yang benar-benar sangat menyesal. Kata penyesalan akan timbul, kata penyesalan akan mengakhiri hubungan tersebut. Kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan yang akan membuat satu energi mencoba untuk mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan. Butuh dengan perjuangan untuk kedepannya ini guys. Butuh dengan perencanaan, butuh dengan perhitungan untuk kedepannya. Kita lihat kartu selanjutnya. Nine of Swords. 9 pedang yang menusuk satu orang. Seakan-akan kehadiran 9 pedang ini benar-benar membuat satu energi berada di dalam situasi penyesalan. Benar-benar 9 pedang ini akan mengarah terhadap sisi kabar duka. Benar-benar 9 pedang ini akan membuat satu energi berada di dalam unsur kesensitifan. Benar-benar 9 pedang ini akan membawa satu energi tidak mendapatkan suatu kestabilan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap topik yang saya katakan tadi. Apakah akhir dari hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya untuk kedepannya berbicara apa? Ini guys, kedua kartu ini, The Death dan penyesalan, kabar duka dan kabar kesedihan, kabar kebodohan dan kabar kematian. Ini akan terjadi dari hubungan tersebut. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.